Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Baik, untuk video pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang aktivitas olahraga, yakni bela diri pencaksilat. Dalam materi ini Bapak sudah membagi dalam 3 video. Yang pertama, di mana anak-anakku sekalian diharapkan bisa memahami, yakni gerakan kuda-kuda, sikap pasan, dan pukulan. Kemudian untuk yang kedua, yakni gerakan belaan, redaman, dan jatuhan. Dan yang ketiga adalah gerakan tangkapan, bantingan, dan serangan. Namun untuk pembelajaran kita kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana anak-anakku sekalian bisa memahami tentang gerakan kuda-kuda, sikap pasan, dan pukulan. Namun sebelum kita masuk kepada materi pokok kita, di sini yang diharapkan dalam materi ini bagaimana anak-anakku sekalian dapat memahami serta dapat melakukan dengan baik, yakni gerakan kuda-kuda, sikap pasan, dan pukulan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yakni kuda-kuda. Kuda-kuda ini sendiri adalah suatu teknik dalam pencaksilat yang menekankan pentingnya penempatan posisi kaki dengan berbagai bentuknya serta kemampuan menopang berat badan untuk mendukung proses pelaksanaan teknik pencaksilat lainnya, baik ketika bertahan maupun saat menyerang. Itu adalah definisi dari kuda-kuda. Nah, di sini anak-anakku sekalian bisa melihat gambar. Ini posisi yang dilakukan dalam gambar ini. Pada gambar yang pertama, yang dilakukan ini adalah kuda-kuda ringan, di mana posisi kaki lurus tanpa lutut ditekuk. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini adalah kuda-kuda sedang, di mana posisi kaki agak dibuka lebar. Ini yang dilakukan adalah kuda-kuda sedang. Kemudian untuk yang gambar yang ketiga, ini adalah kuda-kuda berat, di mana posisi kaki dibuka lebar, kemudian titik berat badan diturunkan atau lutut agak ditekuk. Jadi ini 3 jenis kuda-kuda ya dalam olahraga bela diri pencaksilat. Yang pertama kuda-kuda ringan, yang kedua kuda-kuda sedang, dan yang ketiga adalah kuda-kuda berat. Kemudian yang selanjutnya materi kita adalah sikap pasang. Sikap pasang ini adalah sikap awal seorang pesilat ketika berhadapan dengan lawan, atau dengan kata lain sikap pasang ini adalah sikap tempur ya, di mana seorang pesilat akan menghadapi lawan. Di sini kita bisa melihat ada beberapa gambar tentang bagaimana cara melakukan sikap pasang. Dari gambar yang pertama, ini yang dilakukan adalah sikap pasang terbuka. Sikap pasang terbuka ini adalah teknik pelaksananya di mana seorang pesilat itu tidak menutupi bagian badan yang bisa diserang oleh lawan, sehingga sikap pasang ini disebut dengan sikap pasang terbuka. Kemudian untuk gambar selanjutnya, ini adalah sikap pasang tertutup, di mana posisi seorang pesilat ya, posisi tangan itu menutupi bagian badan yang akan diserang oleh lawan, sehingga sikap pasang ini dinamakan sikap pasang tertutup. Nah, sikap pasang tertutup ini sendiri ini ada beberapa macam. Ini yang pertama, sikap pasang tertutup dengan kuda-kuda depan sejajar. Kemudian yang kedua, sikap pasang tertutup dengan kuda-kuda badan berputar. Yang ketiga, sikap pasang tertutup dengan kuda-kuda serong depan. Yang keempat, sikap pasang tertutup
dengan kuda-kuda tangan menghadap. Yang kelima, sikap pasang tertutup dengan kuda-kuda silang depan. Yang keenam, sikap pasang tertutup dengan kuda-kuda tangan menyamping. Dan yang terakhir adalah sikap pasang tertutup dengan satu kaki diangkat. Nah, ini beberapa jenis sikap pasang dalam olahraga bela diri pencak silat. Selanjutnya, materi kita adalah pukulan. Di sini sudah ada penjelasan 4 jenis pukulan dalam bela diri pencaksilat. Yang pertama adalah pukulan depan. Pukulan depan ini adalah pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Biasanya sasaran pukulan ini adalah sasaran dada atau sasaran ulu hati. Kemudian yang kedua adalah pukulan sangkal atau bandul, yaitu pukulan yang dilakukan dengan posisi tangan ditekuk kurang lebih 90 derajat. Lintasan pukulan ini adalah tangan diayun dari bawah ke atas. Biasanya untuk sasaran pukulan ini adalah sasaran dagu. Kemudian yang ketiga yakni pukulan lingkar, yaitu pukulan yang dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping luar tubuh pesilat menuju ke arah dalam tubuh pesilat. Kemudian yang keempat yakni pukulan samping. Perkenaan dari teknik pukulan samping ini adalah punggung tangan. Adapun lintasannya dari samping dalam tubuh pesilat ke arah luar tubuh pesilat. Nah, di sini kita bisa melihat gambar tentang beberapa jenis pukulan. Dari gambar pertama kita bisa perhatikan ini adalah cara melakukan pukulan depan, di mana sasaran pukulan ini adalah sasaran dada atau sasaran ulu hati. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini adalah pukulan sangkal atau bandul. Pukulan ini di mana arah pukulan itu dari arah bawah ke arah atas. Ya, biasanya sasarannya adalah sasaran dagu. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah pukulan lingkar, di mana arah pukulan ini dari arah luar samping tubuh pesilat menuju ke arah dalam. Kemudian yang terakhir ini adalah pukulan samping, ya, di mana perkenaan pukulan ini punggung tangan pesilat. Biasanya pukulan ini dilakukan ketika lawan berada di arah samping kita, baik kiri maupun kanan. Baik anak-anakku sekalian, jadi ini materi kita ada 3. Yang pertama tentang kuda-kuda, yang kedua adalah sikap pasang, dan yang ketiga adalah pukulan. Dan saya harapkan anak-anakku sekalian agar lebih memperdalam materi ini lagi dengan mencari referensi baik di buku maupun di internet. Nah, setelah ini anak-anakku sekalian, saya harapkan anak-anakku sekalian bisa memahami materi ini, dan selanjutnya bentuk evaluasinya nanti akan dikirimkan bentuk soal dalam bentuk online. Demikian untuk materi kita pada video pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.